penikmat kopi atau peminum kopi? Pak Iwan the best apa? Di dunia. Ya sudah lah, ya. Kenapa? Karena harus referensinya orang yang seperti itu. Jadi Pak Iwan itu apa? Di dunia itu apa? The best tester ya. The best tester. Nah Pak Iwan, saya punya teman namanya Fahmi. Dia hobinya minum kopi saset. Kopi saset? Iya. Nah, di Indonesia dia? Iya. Iya. Pagi, siang, sore, malam minumnya kopi saset. Suruh datang ke sini. Oh gitu. Suruh datang ke sini dulu. Ya. Kalau kopi saset jangan diminum lagi. Kenapa? Karena murah. Karena buy one get one. Iya. Atau karena nikmat. Nah, berarti dia bukan penikmat kopi. Oh bukan. Dia peminum kopi. Minum kopi ya. Saset, kopi saset itu bukan kopi yang the best. Itu kopi sampah. Makanya kopi yang murah, beli satu gratis satu. Itu karena kopi-kopi reject. Dikasih essence, dikasih creamernya bukan susu, creamernya itu ada sirup jagung, ya, dan dikasih pemanis. Itu penyebab semua kanker dan kolesterol. Maaf, saya katakan. Walaupun dia badannya kurus. Ya pun dia kurus, itu penyebabnya. Jadi lemak yang masuk ke dia itu yang sengaja dia masukkan. Kenapa tidak minum kopi yang lain? Daripada minum kopi 3-in-1, lebih baik minum kopi di pinggir jalan, kopi di warung lebih sehat daripada kopi 3-in-1. Maaf. Aduh, lagi-lagi topik-topik beginian lagi ya, topik kopi instan lagi, kopi instan lagi. Capek nggak sih sebenarnya bahas topik-topik beginian, tapi ya udahlah ya, karena kemarin saya waktu itu ada yang nge-tag videonya Pak Iwan ini, jadi ya udahlah kita bahas-bahas sedikit lah ya, tipis-tipis saja nih. Nah sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu kopi yang saya minum hari ini, saya kebetulan dikirimin sama Floor Coffee. Floor Coffee ini kalau nggak salah Floor Coffee ini dari Semarang ya. Floor Coffee ini dari Semarang, saya singkat aja karena yang ngirimin ini saya kenal, Mas Ulin. Jadi Mas Ulin ini dia waktu itu saya kenal pada waktu dia jadi runner di acara kopi di Semarang pada waktu itu. Nah, terus kebetulan dia ternyata juga roaster dan jadi dia kirimin saya kopi. Jadi ini kopi yang saya minum hari ini. Tadi apa? Kopi ini Bondowoso. Wonosobo. Kopi dari Wonosobo, Arabica Wonosobo. Oke. Kita mau komentarin dulu nih. Aduh, dari ketika saya nonton videonya ini ya pertama kali nih ya, sebenarnya nggak semua statementnya yang ada di video itu saya nggak setuju. Jadi ada yang setuju, ada yang nggak. Kita komentari dulu dari awal pertama lah ya. Jadi kayaknya saya nggak tahu nih, ini Pak Iwan ini apakah dia di Indonesia atau enggak? Nggak tahu ya. Kayaknya dia nggak di Indonesia ya. Karena tadi waktu dikasih tahu ceritanya. Yang interview tadi dia bilang temannya di mana? Di Indonesia. Wow, kayaknya dia mungkin nggak di Indonesia. Saya mau komentarin sedikit. Jadi dia katanya Pak Iwannya ini dia mengklaim dirinya ini dia di dunia ini adalah sebagai best tester. Nah ini yang bikin saya bingung ya. Pertama, best tester ini apa ya? Saya juga nggak ngerti best tester ya. Karena kalau di kopi, di specialty coffee kan biasanya ya Q grader, juri atau ya mungkin juara cup tester ya kan, tapi ini bukan cup tester tapi dia best tester ya, nggak tahu ya yang salah yang mana, saya nggak tahu. Yang penting istilah itu best tester ini kalau mama di industri specialty coffee itu jelas nggak ada itu. Nah terus kemudian dia bilang, oh temennya suka minum kopi saset, wah jangan, suruh ke sini, kopi saset itu kopi sampah. Nah ya kalau di bagian itu gimana ya, saya sih mungkin agak-agak kurang setuju ya, karena gini, saya walaupun di industri specialty coffee, saya ini udah capek sebenarnya perdebatan tentang antara kopi saset dan kopi specialty, karena semua ini punya market sendiri-sendiri. Kita nggak bisa mengharuskan semua orang minum specialty coffee, ini nggak bisa. Kopi saset tetap akan dibutuhkan oleh orang, ya kan? Yang pertama ya karena harganya murah. Karena tidak semua orang, kita ingat, nggak semua orang bisa afford buat beli specialty coffee. Kalian mungkin bisa beli specialty coffee, tapi nggak semua orang bisa beli specialty coffee. Kopi harga 10.000, 15.000 kalau mama di coffee shop
di kota besar udah di atas 30.000 semua. Siapa yang kuat beli kopinya? Gitu loh. Orang kalau yang UMR mana dulu nih, kalau cuma penghasilan 1,5 juta per bulan, terus umpama dia suruh minum specialty coffee terus selama 1 bulan, tinggal kalikan aja nih, umpama dia paling murah deh specialty coffee yang 12.000 atau 10.000. Dia butuh minum kopi itu tiap hari selama 30 hari. Hitungin aja kali berapa itu. 12.000 kali 30 hari. 360.000 dalam sebulan, itu cuma buat minum kopi 1 cangkir sehari. Siapa yang mau bayar segitu kalau mama gajinya nggak gede? Nggak semua orang bisa minum specialty coffee. Specialty coffee itu kopinya buat orang yang punya duit. Kalau orang nggak punya duit ya minumnya kopi biasa, kopi saset gitu loh. Mungkin pekerja-pekerja di bangunan, pekerja jalanan, kuli-kuli atau apa, mereka butuh ngopi tiap hari, mungkin bisa 1 sampai 2 cangkir, mungkin bisa lebih. Dan mereka kalau suruh beli specialty coffee yang bener aja. Makanya teman-teman ini ya, ada yang ngakunya senior, ada barista yang mempromosikan ini disuruh bikin konten tentang kopi saset, dinyinyirin kayak gitu. Lu punya otak atau enggak tuh? Emang semua orang suruh minum specialty coffee? Emang semua orang kaya? Jangan selalu beralasan saya sendiri minumnya kopi saset. Saya masih minum saset, cuman saya nggak setuju gini karena kita mau mempromosikan specialty coffee. Bullshit lah kalau itu buat saya. Nggak usah ngomongnya kayak gitu. Itu semua masalah cuan juga gitu loh. Kopi saset juga orang masih tetap butuh, ya kan? Pekerja-pekerja semuanya juga orang butuh minum kopi gitu. Jadi terserah mereka mau minum kopi yang apa, kopi yang murah, kopi yang mahal, silakan. Anda punya duit, Anda mau upgrade, minum kopi yang lebih baik, ya nggak apa-apa, silahkan gitu loh. Orang awam yang awalnya nggak ngerti kopi, sekarang gini, ini logika aja ya. Kalau umpama kita bikin kontennya tentang specialty coffee terus, ya kan, kita nggak ada konten kopi saset. Orang awam emang peduli konten kita? Ya enggak lah. Terus bikin resep semuanya pakai kopi yang digiling dengan cara yang ribet kayak begini, terus orang awam yang nggak pernah minum specialty coffee terus langsung disuruh cobain, ya belum tentu mau mereka. Tapi kalau lihat konten-konten yang pakai kopi saset duluan, kopi instan, oh ini bisa dibeli, oh dicoba dulu. Nah itu malah lebih make sense ketika dia udah makin seneng sama kopi, makin seneng, lama-lama mungkin dia akan upgrade. Terus kemudian baru dia akan nyobain kopi-kopi yang specialty grade gitu loh. So jadi stop please, jangan nyinyirin teman-teman atau konten kreator yang bikin konten tentang kopi instan gitu. Punya otak nggak lu gitu. Nah, terus kita lanjut lagi nih. Kita komentarin lagi si Pak Iwan ini. Terus kemudian dia bilang, saya lihat dulu nih videonya nih. Dia bilang tadi katanya kopi saset itu kopi sampah ya. Tadi oke. Kita udah bahas tadi tentang kopi saset itu seperti apa. Nah, tapi seperti yang dia ceritakan di sini, bahwa kopi-kopi saset itu kopi murahan, yes, itu tidak salah ya. Grade-nya yang dipakai kita juga nggak tahu grade berapa. Kopi-kopi reject yang dipakai maybe ya, karena dia bisa jual dengan harga sangat murah sekali. Kemudian ada gulanya, ada creamernya, dan semua itu kalau menurut Pak Iwan ini nggak sehat, saya setuju. Karena terus terang saya pribadi ya, walaupun saya mungkin membela teman-teman yang bikin konten pakai kopi instan, ya it's okay, dan saya tidak pernah menyalahkan tentang kopi saset dan kopi instan. Tapi terus terang saya sendiri saya tidak minum, karena buat saya it's not healthy, buat saya ya. Karena saya udah menghindari minum manis, ya kan, saya dari dulu memang udah, sejak saya belajar kopi dari awal, bahkan sebelum saya belajar specialty coffee, saya udah minum kopi itu nggak pakai gula. Jadi saya memang menghindari gula, dan kemudian krim-krim, susu saya pun juga menghindari. Jadi saya cuma minum black coffee. Mentok-mentok ya cappuccino, itu aja. Jadi apa yang dikatakan oleh si Pak Iwan ini, jika minuman saset itu tidak sehat, ya itu saya setuju. Dia bilang lebih baik minum kopi black coffee yang ada di warung, nggak pakai gula, itu lebih sehat. Ya saya setuju. Karena saya kalau pergi ke warung, ya saya juga kadang-kadang pesan minum ya black coffee aja ya, entah itu kopi jagung, kopi apa, nggak, I don't care. Yang penting dia nggak pakai gula. Kalau itu buat saya. Karena itu pilihan saya, itu. Saya nggak minum kopi instan, ya itu bukan, itu juga pilihan saya. Saya berhak untuk memilih tidak minum kopi instan atau kopi saset. Tapi saya tidak pernah mencela orang-orang yang mau membuat konten untuk
hiburan, membuat konten edukasi atau apa, dan itu menggunakan kopi instan atau kopi saset, it's fine, it's okay. Karena semuanya punya market sendiri-sendiri. So, jadi kalau seumpama nih ya, kayak yang di video ini ya, ada temennya si Fahmi itu suka minum kopi instan, ya udah biarin minum kopi instan dulu. Cuman ya kita harus ingatkan lagi, kalau mama minum yang manis-manis terus setiap hari, mungkin minumnya bisa 2-3 gelas, apakah tidak takut diabetes, gula, dan lain-lain ya silahkan, itu mungkin yang bisa diingatkan gitu. Tapi memang nggak semua orang bisa dipaksa untuk selalu minum kopi-kopi specialty. Ingat, kopi specialty ini harganya mahal. Tidak semua orang bisa afford untuk beli specialty coffee. Terus terang saya kalau ngobrolin masalah hal-hal kayak gini bawaannya ini suka kesel, suka emosi, karena ya topik seperti ini nggak akan ada habisnya. Setiap orang yang mulai belajar kopi itu selalu pasti akan mengagung-agungkan kopi itu harus dari biji, kopi itu harus digiling dulu, kopi saset itu sampah, kopi saset itu nggak enak, kopi instan itu begini-begini. Semua harus diarahkan minum kopi dari biji kopi, harus minum Arabica, harus minum kayak gini. Ya itu akan terus ada. Orang yang baru mulai belajar kopi pasti akan seperti itu mindsetnya. Dan ini adalah topik yang nggak akan pernah ada habisnya. Dijelasin, next generation berikutnya akan ada lagi isu serupa, gitu lagi. Ada yang akan bikin konten seperti itu, nyalah-nyalain, jelek-jelekin kopi instan. Ya kayak begitulah. Oke, so jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Jadi kalau mama teman-teman ada topik lain yang memang pengen dibahas atau memang pengen didiskusikan, so boleh DM saya langsung di Instagram atau mungkin bisa komen di description. So, thank you udah nonton episode kali ini dan salam no cincong.